Kita langsung saja, ini pertanyaan pertama Pak. Ya, silakan. Ya, dari @karisma mardati 1. Katanya, Assalamualaikum. Mohon maaf, pertanyaannya awam banget. Sebenarnya tasawuf itu apa? Kenapa kita harus mempelajari ini? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf itu dari bahasa Arab ya. Akar katanya tasawwafa ya tasawwafu tasawufan. Artinya adalah melakukan kegiatan menyucikan. Apa yang disucikan? Yang disucikan adalah hati manusia. Kenapa hati harus disucikan? Ya, pertama, hati itu harta paling berharganya manusia. Karena hati itu adalah tempat tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Hati itu tempat pengetahuan atau ilham tentang kebaikan dan kebenaran ya. Di dalam satu hadits qudsi Allah SWT mengatakan, langit dan bumi tidak mampu menampungku, kata Allah, yang mampu menampungku adalah hati manusia atau hati orang mukmin. Nah, jadi di dalam hati kita itu ada tajallinya Allah SWT. Ya tentu kalau Allah SWT dalam martabat yang paling tinggi, dia ghaibul ghuyub, tidak bisa difahami, tidak terbatas, mutlak, tentu tidak ada yang mampu menampungnya. Yang ditampung oleh hati kita sesuai dengan hadits qudsi itu ya manifestasi atau pengejawantahannya Allah SWT, semacam pantulannya, cerminannya, bayangannya sesuai dengan kemampuan hati manusia untuk menampungnya ya. Nah, jadi di dalam hati manusia itu ada tajalli, manifestasinya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus kita pelihara supaya hati ini bersih dan kita terus punya akses terhadap cahaya bimbingan Allah SWT yang ada di hati kita. Karena kalau sampai hati kita kotor, apalagi hitam legam, kita sulit mengakses atau bahkan putus akses kita kepada Allah SWT, ya kita akan kehilangan cahaya bimbingan Allah SWT. Hidup kita pun akan tersesat, hidup kita pun akan sengsara, tidak bahagia ya. Nah, apa yang menyebabkan hati itu bisa kotor? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa jika seorang mukmin, tadi sesuai dengan hadis tadi ya, yang bisa menampung Allah SWT adalah hati orang mukmin. Nah, Rasulullah mengatakan orang mukmin kalau berbuat maksiat, di dalam hatinya muncul satu bintik hitam. Kalau dia berbuat maksiat lagi, muncul bintik hitam lagi. Kalau dia sering berbuat maksiat, tambah banyak bintik hitamnya ya. Bahkan kalau dia terus-menerus melakukan maksiat, maka hatinya akan hitam legam karena kotoran. Dan dalam keadaan seperti itu, putuslah akses kita kepada Allah SWT, kepada cahaya bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tasawuf itu adalah kegiatan menyucikan hati kita dari kotoran yang muncul di dalam hati kita. Bagaimana caranya membersihkan kotoran yang muncul di dalam hati kita? Ya tentu mengingat bahwa kotoran itu adalah hasil dari perbuatan maksiat, ya kita menghindar dari berbuat maksiat. Kalau kita khilaf, tergelincir, ya kita minta ampun. Kemudian kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya agar kotoran itu terhapus. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya, selalu sadarlah bahwa Allah itu ada mengawasi kita, ya, menilai kita, sehingga upayakan terus berbuat baik dan menghindarkan perbuatan maksiat. Tapi kalau kamu khilaf, tergelincir, lalu kamu berbuat keburukan, segera lakukan hal-hal yang baik, karena hal-hal yang baik itu akan menghapus keburukan itu. Nah, jadi kalau diringkas lagi, kegiatan bertasawuf itu apa? Selalu ingat bahwa Allah mengawasi kita, itu namanya muraqabah, ya. Lalu berupaya sedapat mungkin untuk menaklukkan hati kita. Lewat nanti kita akan mungkin bahas di dalam buku Mengenal Tasawuf, sudah diuraikan secara lengkap lewat mujahadah dan riyadhah, supaya kita betul-betul sedapat mungkin tidak berbuat maksiat. Tapi kalau sampai kita khilaf dan tergelincir, kita perbanyak perbuatan baik supaya bintik hitam di hati kita itu terhapus, ya. Nah, dengan begitu hati kita itu bisa kita pelihara supaya tetap bersih
Dan kalau hati kita terpelihara tetap bersih, insya Allah kita terus memiliki akses terhadap cahaya bimbingan Allah SWT. Dan dengan cara itu hidup kita akan lurus, kita akan tahu jalan kemana menuju Allah SWT. Dan dengan itu mudah-mudahan hidup kita bisa bahagia gitu ya.